Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati kepada Kepala Bidang PPS 1 Kanwil DJPB Provinsi Sumatera, seluruh Bapak Ibu Pengelola Keuangan Satuan Kerja Mitra Kanwil DJPB Provinsi Sumatera, rekan-rekan dari Kanwil DJPB Provinsi Sumatera, Presiden kegiatan, serta para narasumber. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri kegiatan workshop akselerasi kompetensi pengelola keuangan perbendaharaan tingkat intensi Wakatobi periode triwulan 4 tahun anggaran 2025. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang telah bersedia bergabung pada kegiatan Wakatobi pada hari ini. Izinkan saya Hamdi selaku MC menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Bagaimana yang ada persiapan dan pembukaan sebagaimana yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada materi pada pukul 9 sampai 10.15. Selanjutnya diskusi atau tanya jawab pada pukul 10.15 sampai 10.30. Dan selanjutnya penutupan. Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan, khususnya melalui WA Group, tema pada pagi hari ini adalah pengelolaan BUMN dengan narasumber Bapak Marwan Amdar, Ibu Yulia Yusmita, dan Bapak Ronaldo Andre Menayang dari KPKNL Kendari. Untuk penyampaian materi dialokasikan waktu sampai dengan pukul 10.15. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Baik Bapak Ibu, kami persilakan juga untuk tetap mengisi daftar hadir ya yang telah tersedia pada tautan Menteri PPS 1 Sultra atau yang tersedia pada kolom chat. Karena untuk bisa mendapatkan sertifikat pada di akhir acara ini diharapkan Bapak Ibu untuk selalu mengisi, untuk disiplin untuk mengisi daftar hadir di setiap harinya dan juga mengikuti post-test di hari Jumat. Baik, untuk itu kepada para narasumber, waktu dan tempat kami persilakan. Ibu Yulia Yusmita. Baik, makasih Mas Hamdi. Ya, siap. Bapak Ibu, apa suara saya terdengar jelas? Jelas dan jelas, Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali di kegiatan workshop terkait pengelolaan aset dan keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan di wilayah Sulawesi Tenggara. Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan kesempatan yang saya kira sangat bagus bagi kita untuk berdiskusi, sharing knowledge, sehingga permasalahan atau kendala-kendala yang mungkin selama ini kita hadapi, kami harapkan bisa ada solusi pada kegiatan kali ini. Tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada panitia dari Kanwil DJPB Sultra yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, tadi dari moderator, dari Mas Hamdi sudah menginformasikan waktu kegiatan kurang lebih 1:04 ya, Mas. Halo, Mas Hamdi? Iya, betul Pak, sampai 10.15. Oke, jadi Bapak Ibu mudah-mudahan di kesempatan ini kita bisa menggunakan waktu secara efektif.
Mbak Yulia, tolong mungkin bahannya di-share, ditampilkan di layar. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saat ini mungkin yang menjadi current issue terkait pengelolaan BUMN. Nah, yang pertama terkait dengan pengelolaan BUMN yang proaktif, adaptif, dan terpercaya. Nah, kemudian yang kedua, pengelolaan kekayaan negara atau BUMN yang produktif dan akuntabel. Yang ketiga, pengelolaan aset atau BUMN yang optimal. Dan yang terakhir, terkait dengan tata kelola kekayaan negara yang efektif. Oke, next, Mbak Yulia. Terkait dengan ketentuan, saya kira Bapak Ibu kita sudah sering sudah tahu ya. Mohon maaf, ini semua Satker ya, Bapak Ibu yang ikut ya, Satker dari KL ya, atau ada Siap. dari Pemda juga? Siap. Halo, Dari KL aja, Bang. kayaknya putus ya, patah-patah. Oh ya, Satker. Baik Bapak Ibu, terkait pengelolaan aset masalah penatausahaan, kemudian masalah pengelolaan, sekaligus juga masalah pengawasan dan pengendalian. Nah, Bapak Ibu saya pikir sudah sudah sering kali kita membaca, kemudian kita berdiskusi baik melalui ruang Zoom maupun saat Bapak Ibu mungkin berkunjung ke KPKNL maupun ke KPPN. Oke, next Mbak Yuni. Nah, ini adalah beberapa asas yang menjadi landasan Bapak Ibu dalam mengelola dan menata usahakan aset di lingkungan satuan kerja Bapak Ibu. Ada asas fungsional, kemudian kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabel, dan kepastian nilai. Nah, penerapan asas ini diharapkan akhirnya nanti bisa mewujudkan laporan keuangan yang tentu saja handal, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik mungkin dalam lingkup internal kementerian lembaga maupun terkait dengan dari auditor eksternal, dalam hal ini mungkin dari BPK, Bapak Ibu. Okay, next. Terkait dengan pengelolaan aset yang proaktif, adaptif, dan terpercaya, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah melakukan inovasi baik dari sisi regulasi maupun dari sisi alat bantu atau tools-nya. Nah, adanya Simanvi 2 ini diharapkan bisa mendukung optimalisasi kita semua dalam mewujudkan tata kelola BUMN yang proaktif, adaptif, dan terpercaya. Nah, melalui aplikasi Simanvi 2 ini, Bapak Ibu, tentu saja diharapkan proses pengelolaan mulai dari lingkup internal Bapak Ibu pada saat mengajukan persetujuan sampai kepada penerbitan persetujuan yang dilakukan oleh pengelola bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Artinya dengan aplikasi ini diharapkan bisnis prosesnya itu bisa berjalan lebih cepat, kemudian proses monitoring dan evaluasi bisa dilakukan juga secara real time. Nah, dan faktanya adalah sejak diluncurkan beberapa waktu yang lalu, proses penerbitan persetujuan yang diajukan oleh Satuan Kerja Bapak Ibu semua dapat ditindaklanjuti oleh KPKNL pada kesempatan pertama. Bahkan beberapa
permohonan yang diajukan oleh Satuan Kerja Bapak Ibu dapat kami proses dalam waktu same day. Artinya Bapak Ibu memasukkan hari ini, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, pengecekan terkait kelengkapan dokumen dan administrasi, pada saat lengkap di hari yang sama juga diterbitkan persetujuan oleh KPKNL. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sudah ada peningkatan perform baik dari Bapak Ibu di lingkungan satuan kerja kuasa pengguna barang maupun respon dari Kementerian Keuangan dalam hal ini KPKNL. Kita bersama-sama mewujudkan tata kelola dan penetapan aset yang efektif, proaktif, adaptif, dan terpercaya. Dan kami harapkan hal ini tidak hanya berhenti pada saat ini ya Bapak Ibu. Kami harapkan sampai ke depan tentu saja dengan aplikasi Siman V2 kita harapkan bisnis proses bisa menjadi lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien. Nah, mungkin Bapak Ibu juga tentu hal ini tidak lepas dari adanya problem ya terkadang dalam mengajukan permohonan seringkali mungkin Bapak Ibu terkendala dengan terkadang jaringan atau maintenance server. Nah, itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada proses pengembangan aplikasi Siman V2 ini dengan tujuan tentu saja untuk peningkatan perform, peningkatan kualitas pengelolaan aset dan laporan keuangan. Oke, next Mbak Yulia. Nah, kemudian current issue yang kedua berkaitan dengan bagaimana kekayaan negara yang produktif dan akuntabel. Nah, tujuannya sebenarnya akhirnya adalah mewujudkan laporan keuangan yang memenuhi harapan dari pemerintah maupun dari auditor eksternal. Jadi diharapkan adalah laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian. Nah, ini menjadi tantangan kita tersendiri. Mengapa? Karena dengan adanya perubahan regulasi, adanya kebijakan pemerintah, termasuk mungkin kemarin dari Presiden sendiri sudah ada perubahan komposisi kementerian. Nah, tentu saja ini berpengaruh terhadap perform laporan keuangan di tingkat pusat. Nah, ada beberapa hal-hal yang memang ya membutuhkan perhatian khusus dari kita semua, khususnya untuk Bapak Ibu yang kementeriannya mengalami perubahan nomenklatur, baik itu mungkin misalnya ada penggabungan ataupun misalnya pemisahan yang tadinya mungkin satu kementerian menjadi beberapa kementerian. Nah, sehingga tentu saja perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap laporan keuangan, termasuk di dalamnya adalah penyesuaian-penyesuaian terhadap masalah pengelolaan dan pencatatan aset. Nah, satu contoh satuan kerja yang terdampak langsung dari Kabinet Merah Putih ini adalah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, yang mana yang tadinya Kementerian Hukum HAM itu satu kementerian, pada saat ini sudah terpecah menjadi 3 kementerian. Dan ini juga menjadi atensi khusus ya dari Kementerian Keuangan, dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan sendiri, kemarin dari Ibu Direktur Aklap, Ibu Halimah Pujastuti, Ibu Iim, sudah memberikan atensi dengan menerbitkan surat yang mungkin mengingatkan kami semua di level operasional Kementerian Keuangan, khususnya DJPB dan DJKN, untuk sinergi mengawal proses penatausahaan aset pada kementerian yang mengalami atau yang terdampak perubahan dari adanya Kabinet Merah Putih ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semua, berkat kerja keras kita semua dan tentu saja dari sinergi Bapak Ibu semua, ternyata kita bisa melakukannya. Cukup banyak persetujuan yang Bapak Ibu ajukan itu, dan itu bisa kita segera tindak lanjuti. Oke, next Mbak Julia.
Nah, berikutnya adalah current isu berikutnya adalah masalah optimalisasi aset. Nah, hal ini menjadi atensi dari pimpinan di pusat juga karena dari hasil review terkait dengan kegiatan pengukuran kesesuaian yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, ternyata di wilayah kerja KPKNL Kendari di Provinsi Sulawesi Tenggara ini masih cukup banyak aset-aset yang ternyata angka kesesuaiannya di dalam SBSK itu masih jauh dari harapan. Nah, ini bisa terjadi karena ada beberapa faktor. Yang pertama memang dari sifat aset itu sendiri yang ternyata memang agak sulit untuk dioptimalkan. Karena mungkin lokasi, kemudian ada masalah-masalah hukum, misalnya penguasaan oleh pihak ketiga atau sengketa. Nah, berikutnya adalah adanya perbedaan persepsi pada saat operator satker mengisi. Nah, ini yang kami temukan di beberapa satker, ada kekeliruan pada saat mengisi, sehingga kami pada beberapa waktu yang lalu melakukan tugas lapangan. Nah, ini sifatnya langsung kami mendampingi untuk melakukan koreksi atau perbaikan terhadap kekeliruan sehingga bisa menghasilkan informasi terkait pengelolaan aset yang optimal pada lingkungan satuan kerja Bapak Ibu semua. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, dengan adanya beberapa program dari Presiden Prabowo dalam Kabinet Merah Putih, nah ini saya kira menjadi atensi kita semua karena adanya program makan bergizi gratis, kemudian adanya program sekolah Garuda maupun mungkin sekolah rakyat yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Nah, ini akan terdampak langsung kepada Kementerian Keuangan khususnya DCKN selaku pengelola aset, yang mana dari kantor pusat sudah menginstruksikan bahwa untuk aset-aset yang belum optimal atau yang tidak optimal akan dikaji potensinya apakah bisa dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah dimaksud. Nah, misalnya mungkin untuk pembuatan SPPG atau mungkin untuk pembuatan sekolah rakyat ataupun sekolah Garuda maupun mungkin juga untuk program ketahanan pangan. Nah, untuk ketahanan pangan ini sendiri sebenarnya di Kementerian Pertahanan dan kepolisian ini sudah berlangsung beberapa lama. Nah, hanya mungkin sampai saat ini mungkin belum optimal juga ya, Bapak Ibu. Jadi diharapkan seluruh aset yang belum optimal, Bapak Ibu bisa informasikan kepada kami selaku pengelola. Nanti coba kita sama-sama diskusikan kira-kira opsi terbaik apa yang bisa diambil sehingga aset itu tidak menjadi idle ya, Bapak Ibu. Oke, next Mbak Yulia. Nah, current isu yang berikutnya adalah terkait dengan bagaimana penerapan tata kelola aset yang efektif. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan asuransi BUMN, kemudian berkaitan dengan pengelolaan BUMN atau aset idle yang ada di lingkungan satuan kerja Bapak Ibu, dan yang terakhir adalah masalah indeks pengelolaan aset. Nah, Bapak Ibu, kegiatan asuransi BUMN ini memang 2 tahun yang lalu itu dipilot project-kan di beberapa satuan kerja di lingkungan kementerian pusat. Jadi tidak semua. Nah, di kuartal kedua di semester 1, tim KPKNL juga sempat mendampingi tim yang ditugaskan oleh vendor yang menjadi
rekanan dari asuransi. Jadi kami mendampingi tim dari ITB untuk melakukan survei di beberapa aset yang dibuat sebagai pilot project untuk modeling model pengasuransian aset. Nah, antara lain ini adalah aset di Kementerian PUPR. Jadi ada 2 jembatan yang saat ini merupakan pilot project dalam modeling asuransi BUMN di Sulawesi Tenggara. Ya, yang pertama adalah jembatan Teluk Kendari yang ada di Kota Lama. Kemudian yang kedua jembatan Rahabangga. Ini yang berada di perlintasan antara Kabupaten Kecamatan Wowotobi menuju Lambuya. Nah, 2 jembatan ini saat ini sudah menjadi modeling dan beberapa waktu yang lalu hasil kajian dan survei dari tim teknis dimaksud itu sudah dipaparkan di Kementerian Keuangan. Nah, mungkin nanti kita akan lihat apakah modeling ini akan bisa diterapkan di beberapa aset atau BUMN yang tipenya sejenis. Nah, ke depan Bapak Ibu diharapkan seluruh aset atau BUMN yang khususnya yang gedung bangunan itu diharapkan itu memang program dari pusat itu akan diasuransikan. Nah, satu contoh adalah yang menjadi pilot project pertama di lingkungan Kementerian Keuangan itu adalah KPKNL Kendari. Nah, dan KPKNL Kendari terus terang sudah mendapatkan manfaat dari asuransi BUMN ini karena beberapa waktu yang lalu pada saat musim hujan, angin kencang, nah itu KPKNL Kendari terdampak. Ada beberapa bagian dari KPKNL Kendari itu yang karena saya mau bilang ya bencana alam ya mungkin yang angin kencang itu sehingga bagian atap dan beberapa ruangan itu rusak. Nah, dan ini kita laporkan ke pusat dan segera ditindaklanjuti pada kesempatan pertama. Kerusakan itu dikalkulasi oleh instansi teknis. Nah, ini kemarin kita minta bantuan dari teman-teman Dinas PU Provinsi untuk melakukan perhitungan. Nah, kemudian hasil perhitungan itu kita laporkan secara berjenjang ke kantor pusat. Nah, dan kemudian angka-angka ini diverifikasi selanjutnya. Angka ini ditindaklanjuti oleh perusahaan asuransi dengan memberikan sejumlah anggaran pengganti. Nah, jadi tujuan asuransi ini sebenarnya kurang lebih mirip ya Bapak Ibu kalau kita asuransi dalam keseharian kita. Artinya memberikan jaminan apabila ada kerusakan akibat bencana sehingga tidak perlu menunggu pergantian tahun anggaran. Jadi sifatnya pada saat kejadian bisa segera ditindaklanjuti dengan adanya pencairan asuransi dari perusahaan asuransi yang menjadi rekanan dari pemerintah. Nah, kemudian terkait BUMN idle, nah ini juga tadi telah kita sampaikan pada saat berbicara tentang masalah optimalisasi aset. Untuk di Sulawesi Tenggara sampai saat ini memang kalau secara formal sampai saat ini memang belum ada laporan dari Bapak Ibu semua maupun hasil pengawasan dari KPKNL bahwa ada aset yang memang betul-betul idle. Nah, tetapi dari indikasi sebenarnya ada cukup banyak aset-aset yang terindikasi idle. Nah, namun pada saat kami konfirmasi ke Bapak Ibu, ada informasi bahwa aset itu akan digunakan untuk kegiatan A, B, C, dan seterusnya. Nah, kami harapkan informasi ini tidak sekedar lip service atau hanya untuk solusi jangka pendek. Nah, ini kita harapkan bahwa perencanaan itu diharapkan ke depan itu bisa direalisasikan. Nah, atau kalau memang senyatanya aset itu memang tidak bisa digunakan atau tidak dapat dioptimalkan, nah mungkin Bapak Ibu lebih tepat dengan menginformasikan ke kami, diidlekan, nah sehingga nanti ini bisa kita share atau kita alih statuskan ke kementerian lain atau mungkin kita arahkan untuk digunakan untuk mendukung program pemerintah yang tadi seperti MBG ataupun sekolah rakyat. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, KPKNL Kendari kemarin juga telah
bersama-sama ya dengan salah satu satker di Kementerian Pertanian, kami rapat dengan kantor staf Presiden untuk menginisiasi salah satu dari 6 apa 7 ya lokasi Sekolah Garuda. Nah, ini saya kira kebanggaan untuk Sulawesi Tenggara karena Sekolah Garuda ini kalau tidak salah ingat ada 6 apa 7 gitu di seluruh Indonesia. Nah, salah satunya ini lokasinya ada di Kabupaten Konawe Selatan dan itu untuk proses administrasi baik mungkin pencatatan tanah maupun gedung bangunannya itu telah dirampungkan. Nah, jadi insya Allah akan beroperasi di tahun depan. Nah, ini kami terima kasih kepada Satker Dinas Perkebunan ya sebagai mitra yang sudah bekerja keras dan berkomunikasi dengan baik dengan KPKNL maupun secara berjenjang internal. Nah, kemudian terkait indeks pengelolaan aset, nah Bapak Ibu, kalau di KPPN ada yang namanya IKPA, nah di DJKN ini ada yang namanya IPA. Dan IPA ini kurang lebih 2 tahun terakhir ini sudah diterapkan, merupakan salah satu indikator mungkin yang nantinya menjadi pertimbangan khusus bagi kantor pusat dalam pemberian kebijakan-kebijakan mungkin di bidang pengelolaan kekayaan negara. Isu terakhir atau berita terakhir, IPA ini sedang dikomunikasikan ke Kementerian Pan-RB sehingga nantinya mungkin akan menjadi salah satu indikator penilaian ya, mungkin terkait dengan perform dari satu institusi atau instansi. Nah, ini mungkin ya saya tidak tahu nanti ujungnya seperti apa, tetapi paling tidak bisa saja ini digunakan dalam apa ya kegiatan WBK maupun WBBM di lingkungan Satker Bapak Ibu. Untuk apa ya informasi terakhirnya perkembangannya seperti apa ya kami juga masih menunggu dari kantor pusat. Yang jelas Bapak Ibu, IPA ini perlu menjadi atensi khusus dari Bapak Ibu semua. Nah, bagaimana IPA ini kan di dalamnya itu nanti ada beberapa apa ya perhitungan yang cukup kompleks yang antara lain itu formulanya itu bersumber dari kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Nah, misalnya mungkin masalah tertib pengelolaan asetnya, bagaimana penatausahaannya, bagaimana pencatatan aset, bagaimana pengamanan. Nah, itu semua nanti dimasukkan dalam formula, nanti keluar angka indeksnya seperti apa. Oke, Mbak Yulia, lanjut. Masih ada. Nah, slide yang terakhir adalah terima kasih. Nah, jadi Bapak Ibu, kami di KPKNL mengingatkan Bapak Ibu semua bahwa jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Mari kita sama-sama sinergi ya Bapak Ibu untuk mewujudkan tata kelola aset yang profesional, efektif, akuntabel, sehingga paling tidak meminimalisir temuan-temuan dari auditor eksternal, dalam hal ini BPK. Nah, mungkin itu pengantar dari saya terkait current issue. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman-teman PIC dari Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Kendari dan mungkin dilanjutkan juga dengan diskusi. Saya kira demikian ya Bapak Ibu. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tadi materi dari Pak Moran. Mungkin selanjutnya dilanjutkan ke narasumber selanjutnya, Pak Reonal. Pak Hamdi, Mas Hamdi, Ya, MC ya. Mohon baik. izin mungkin gini. Ini kan ada yang mau angkat tangan. Jadi Bapak Ibu semua mungkin kita dengar dulu materinya. Nanti selesai materi baru Baik. kita akan apa ya diskusi ya. Nah, saya kira begitu. Baik, Materi baik. berikutnya juga tidak lama. Oke, makasih ya.
Tes. Kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Mas Hamdi. Izin melanjutkan pemaparan materi yang kedua. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Yulia Yusmita dari seksi PKN KPKNL Kendari. Mungkin dari Bapak Ibu beberapa sudah ada yang kenal karena sering konsultasi terkait pengelolaan BMN-nya. Izin share screen. Udah kelihatan belum? Baik, sudah kelihatan. Oke. Ya, jadi yang materi selanjutnya yaitu yang saya angkat adalah tentang penatausahaan barang milik negara. Sebenarnya kalau kita bicara tentang pengelolaan kekayaan negara itu sangat banyak aspeknya. Tapi saya tertarik untuk mengangkat tema penatausahaan barang milik negara ini karena ini adalah akar dari data BMN. Selama beberapa tahun saya bergabung di pengelolaan kekayaan negara ini, saya banyak melihat ataupun mempelajari teman-teman Satker itu banyak yang kurang tertib dalam penatausahaan barang milik negaranya, sehingga banyak terkendala saat akan memproses ke tahap selanjutnya. Maka dari itu, dalam kesempatan ini saya ingin menekankan kembali pentingnya penatausahaan barang milik negara karena disinilah awal mula data BMN itu terekam. Jadi ada istilahnya garbage in, garbage out. Jadi kalau pada saat di awal input itu udah nggak benar, misalnya datanya tidak akurat ataupun sepertinya data sampah begitu, nanti yang akan keluar juga akan berbentuk sampah. Oke, PMK untuk penatausahaan barang milik negara ini adalah PMK 181 tahun 2016. Memang udah cukup lama dan saat ini memang sedang digodok aturan barunya, tapi belum ada ya. Jadi masih menggunakan yang 2016. Pertama, pengertian barang milik negara mungkin beberapa Izin juga Bu udah Yulia, paham. izin Ya. Bu, mungkin materinya bisa di full screen. Full screen? Oke. Baik, makasih Bu. Belum. Oke. Nah, apa sih BMN itu? Ya, BMN itu adalah semua barang yang diperoleh dari APBN ataupun perolehan lain yang sah. Pelaporannya itu dibagi jadi aset lancar, aset tetap, aset lainnya. APBN sendiri itu ada beberapa jenis belanja yang bisa dikategorikan, yaitu belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial. Ini termasuk satuan kerja BLU, DKTP, dan BUN. Nah, ini seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Perolehan lain yang sah itu bisa berupa hibah atau sumbangan, yang kedua perjanjian atau kontrak, yang ketiga peraturan perundang-undangan, dan yang keempat adalah putusan pengadilan. Dan pengelolaan BMN sendiri itu terdiri dari penggunaan, pemanfaatan, pemindahantanganan, dan penghapusan. Ruang lingkup penatausahaan BMN terdiri dari yang pertama adalah pembukuan, inventarisasi, dan yang terakhir adalah pelaporan. Pembukuan yaitu kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang yang ada pada pengguna barang atau kuasa pengguna barang dan pengelola barang menurut penggolongan dan kodifikasi. Nah, kodifikasi ini ya Bapak Ibu banyak sekali satker yang salah kodifikasi pas input
aset di Sakti. Misalnya kayak bangunan pendidikan itu dicatat sebagai bangunan kantor. Itu ada beberapa di Satker yang punya TUSI, penyelenggaraan pendidikan. Beberapa kali saya temui itu bangunan berupa gedung kantor di aset pencatatannya, ternyata pas kita cek langsung itu adalah bangunan pendidikan. Nah, itu harusnya direklas ya Bapak Ibu, karena nanti terbaca di laporan BUMN-nya bahwa Satker tersebut memiliki bangunan gedung kantor yang banyak. Misalnya ada 10 bangunan pendidikan, 10-10-nya itu dicatat sebagai bangunan kantor. Nah, ini kan tidak sesuai ya Bapak Ibu untuk fungsinya. Makanya SBSK-nya nanti berpengaruh di sini. Seperti yang sudah disinggung dengan Pak Marwan sebelumnya, SBSK itu kan sebagai salah satu dasar pengguna barang di pusat ataupun pengelola untuk menyetujui tentang pengadaan BUMN yang baru. Jadi kalau bangunan dirasa sudah banyak, bangunan kantor, ketika Satker akan mengajukan kantor baru, karena pada kenyataannya itu bukan kantor ya yang dicatat, melainkan pendidikan. Nah itu bakalan terhalang di situ ya Bapak Ibu, karena terpantau di pusat kantornya itu sudah banyak. Misalnya ada 10 bangunan pendidikan dia catat sebagai kantor, seperti tadi. Nah yang kedua, kegiatan inventarisasi. Kegiatan ini biasanya diinisiasi oleh pengguna barang di pusat dalam rangka event BUMN. Nah, di Sakti juga di Siman juga sudah diakomodir untuk kegiatan inventarisasi ini. Jadi sudah ada modul untuk event BUMN. Nanti pengguna barang di pusat yang menginisiasi dan dilanjutkan oleh kantor operasional ataupun Satker di bawahnya. Nah, yang ketiga ini kegiatan pelaporan, yaitu penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dikelola unit akuntansi yang melakukan penutasan BUMN pada pengguna barang ataupun kuasa pengguna barang. Nah, kemudian yang selanjutnya itu objek penatausahaan seperti yang sudah tadi dijelaskan di slide sebelumnya. Objek-objek di sini tentu saja BUMN ya Bapak Ibu diklasifikasikan dari asal objek, kemudian jenis dan pengecualiannya itu ada beberapa di sini yang tidak ditatausahakan oleh Satker, seperti kontrak kerjasama, perjanjian kerjasama, dan aset apa ini nggak kelihatan, aset ex Pertamina. Nah ini semua beda ini ya, penatausahannya ada di kantor pusat. Kemudian pembukuan ini mendaftarkan dan mencatatkan BUMN ke dalam daftar barang, yaitu penggunaan BUMN, setiap kegiatan pembukuan itu dilakukan pada saat penggunaan, pemindahantanganan, pemanfaatan, dan penghapusan. Kalau dulu sebelum ada Siman V2, ini semuanya kita manual kerjanya, baik itu dari segi Satker ataupun pengelola. Di mana ketika misalnya PSP sudah terbit, nah itu Satker secara manual menginput ke Siman V1 untuk merekam SK keputusannya. Sama halnya dengan pemindahantanganan, pemanfaatan, dan penghapusan. Setelah adanya Siman V2 ini, semuanya sudah by digital. Jadi semua otomatis terekam ketika mulai pertama kali Satker membuat tiket permohonan di Siman. Jadi misalnya pemindahantanganan BUMN itu Satker pertama membuat tiket, kemudian diproses oleh pengelola barang, terbit persetujuan. Nah, itu Satker juga bisa langsung memantau di Siman V2 posisi prosesnya sudah sampai di mana. Sampai terakhir terbit persetujuan dan tindak lanjut dari Satker. Begitupun dengan pemanfaatan serta penghapusan BUMN.
Ini kita skip saja. Kayaknya sebentar ya. Kayaknya salah. Mohon maaf Bapak Ibu, ada salah teknis. Oke. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu, tadi ada kesalahan teknis, salah share slide sedikit. Kita langsung ke ini aja, pemisahan kewenangan. Maaf saya agak cepat ya Bapak Ibu karena waktunya terbatas. Habis ini soalnya ada materi lain lagi. Ini yang saya ingin share juga tentang pemisahan kewenangan ini ya Bapak Ibu, karena banyak juga satker yang masih belum paham tentang kewenangan antara pengelola barang dan pengguna barang. Sesuai PMK nomor 4 tahun 2015 itu udah dipisahkan. Ada beberapa kewenangan pengelola barang yang dilimpahkan ke pengguna barang, yaitu penggunaan, pemindahantanganan, pemusnahan, dan penghapusan. Tapi ini pun dibatasi. Pembatasannya itu untuk penggunaan BMN dengan nilai perolehan di bawah 100 juta, maaf ya, di bawah 100 juta, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, itu penetapan statusnya berada di pengguna barang. Sekali lagi, untuk BMN di bawah nilai 100 juta dan tidak memiliki dokumen kepemilikan, ranahnya pengguna barang di eselon 1 masing-masing. Nah, ini beberapa satker sebelum ada Siman V2, mereka mengajukan PSP ke eselon 1, padahal nilai barangnya itu di atas 100 juta. Ada beberapa saya dapati seperti itu. Nah, untungnya di Siman V2 ini sudah tidak bisa begitu ya Bapak Ibu. Jadi otomatis ketika Bapak Ibu mau mengajukan PSP BMN di bawah 100 juta itu pasti nggak bisa milih termohonnya itu KPKNL. Otomatis dia langsung ke eselon 1. Nah, bagaimana kalau yang sudah terlanjur merekam di Siman V2, di Siman V1 SK PSP dari pengelola barang. Nah, itu harus mengajukan tiket ke Halo DJKN untuk mendrop SK PSP tersebut. Saya langsung ada ini contoh kasus suatu satker ini dia mau mengajukan pemindahantanganan BMN penjualan. Dia tuh barangnya kalau nggak salah alat jaringan internet, nilai perolehannya itu 101 juta. Nah, fatalnya adalah ketika PSP di zaman Siman V1, satker itu mengajukan PSP-nya ke eselon 1-nya. Dan mungkin di eselon 1 juga tidak teliti, dia langsung menerbitkan SKPSP tersebut. SKPSP tersebut kemudian direkam oleh satker ke Simannya. Jadi BMN tersebut tercatat sudah ter-PSP. Ketika pindah ke Siman V2, dia akan melakukan penghapusan atau penjualan. Karena sudah terekam PSP, makanya bisa diajukan ke KPKNL untuk proses pemindahantanganan. Ternyata kami cek, PSP-nya itu bukan dari KPKNL, melainkan dari pengguna barang. Nah, itu nggak bisa. Itu artinya sama saja belum kami PSP, jadi kami tidak bisa melakukan pemindahantanganan, tidak bisa kami terbitkan persetujuannya, karena itu menyalahi aturan. Selain PSP, dalam penggunaan BMN,
pengguna barang juga bisa memberikan persetujuan penggunaan sementara, tapi dalam waktu maksimal 6 bulan. Jadi kalau di atas 6 bulan itu sudah harus persetujuan pengelola, dalam hal ini KPKNL. Nah, yang kedua pemindahan tanganan itu sama tadi seperti PSP, yaitu BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, nilai perolehan di bawah sampai dengan 100 juta. Jadi kalau nilainya pas 100 juta itu masih bisa. Setelah nilainya 100 juta Rp1 itu sudah ke KPKNL. Yang kedua itu bongkaran BMN karena perbaikan, renovasi, rehabilitasi, atau restorasi. Ini ranahnya pengguna barang. Kecuali bongkaran BMN karena penghapusan atau menghapus NUP bangunan, itu harus ke KPKNL. Kemudian hibah BMN yang dari awal perolehan memang dimaksudkan untuk dihibahkan. Nah, itu juga ranahnya di pengguna barang. Selanjutnya itu pemusnahan, yaitu BMN yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan, atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu aset persediaan dan aset tetap lainnya. Nah, ini bisa langsung diproses di pengguna barang tanpa harus ke pengelola barang. Dan yang terakhir adalah penghapusan. Ranahnya pengguna barang di sini adalah untuk aset persediaan, itu bisa langsung diproses. Kemudian aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, tanaman. Dan yang terakhir, selain tanah bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, sampai dengan nilai 100 juta rupiah. Oke, Bapak Ibu, itu saja dari saya. Terima kasih atas atensinya. Maaf agak cepat. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya, Bu Yulia. Apakah masih ada penyampaian materi lagi dari selanjutnya ke Pak Ronald ya? Jadi langsung saja Pak. Suaranya belum kedengaran. Masih termute Pak. Izin Pak Ronaldo. Lagi coba share screen, Mas. Oh iya. Kayaknya jaringan di KPKN ini agak masalah ini. Selamat siang Bapak Ibu. Terdengar suara saya? Terdengar dengan jelas Pak. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya Ronaldo dari KPKNL Kendari, izin menyampaikan terkait materi penaksiran BMN berupa kendaraan bermotor sesuai KMK nomor 375 tahun 2024. Terkait dasar hukumnya itu ada di PP 27 tahun 2024 yang diganti dengan PP tahun nomor 28 tahun 2020 dengan turunannya PMK 165 tahun 2021. Di sini kita bisa melihat dari pasal 51 ayat 1 bahwa penilaian BMN selain tanah bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengguna barang atau menggunakan penilaian yang ditetapkan oleh pengguna barang.
Dari pasal 3, ada dua jenis nilai, yaitu nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penilaian yang dilakukan oleh penilai, yaitu berupa sewa tanah BUMN. Kemudian nilai taksiran, yaitu penilaian yang dilakukan oleh tim. Yang dalam hal ini dari PMK 165 pasal 15 ayat 1, dalam rangka penjualan BUMN dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar atau nilai taksiran. Nah, dari ayat 1 huruf B angka 2, untuk STB yang berada pada pengguna barang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengguna barang atau menggunakan penilai pemerintah atau penilai publik yang ditetapkan oleh pengguna barang. Nah, dalam prinsipnya, penggunaan data lelang itu dari aplikasi SIP berupa data hasil lelang tahun 22, 23, 24. Jadi nanti ada seperti database yang menampilkan harga lelang kendaraan, motor, dan mobil dari tahun 22 sampai 24. Ya, bisa dibilang 3 tahun terakhir. Jadi kalau tahun 2026 nanti, datanya dari tahun 23, 24, 25. Kemudian, pembuatan aplikasi data tersebut untuk mempermudah pelayanan persetujuan pemindahan BUMN melalui penjualan. Jadi bisa dibilang output dari penaksiran ini, Satker bisa menentukan nilai taksiran yang nanti akan dijadikan nilai limit persetujuan penjualan. Dan hal itu juga mengurangi beban bekerja penilai pemerintah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat total jumlah kendaraan dari data lelang tahun 22, 23, dan 24 sampai bulan Agustus. Di situ Bapak Ibu bisa melihat dari data lelang tahun 2022, data kendaraan roda 2 atau 3 itu ada sekitar 3.295. Dan ditambah dengan jumlah roda 4 bisa menjadi 5.569. Tahun 23 total kendaraan 8.182. 24 sampai Agustus ada 4.222 dengan berbagai merek, yaitu yang bisa dilihat di sini. Kalau untuk motor ada Honda, Yamaha, Suzuki, dan lain-lain, sedangkan mobil Toyota, Mitsubishi, Isuzu, dan lain-lain. Di sini latar belakang dari penentuan nilai limit penjualan lelang KL dapat melakukan penghitungan nilai taksiran. Tetapi untuk kondisi saat ini, metode yang digunakan KL itu bervariasi dan tidak didukung dengan kelas kerja. Oleh karena itu, dengan adanya KMK 375 tahun 2024, adanya suatu petunjuk atau pedoman penghitungan nilai taksiran yang dilakukan oleh satuan kerja tersebut. Dengan tujuan yaitu panduan bagi panitia penaksir untuk menentukan nilai taksiran berupa kendaraan bermotor dengan tujuan penjualan BUMN. Dan penaksiran ini dilakukan sendiri oleh satuan kerja Bapak Ibu sekalian. Dan di sini objeknya yaitu berupa kendaraan bermotor, yaitu bisa mobil dan motor ya, roda 2 dan roda 4. Di sini bisa dari pokok bahasan KMK itu, tujuannya yaitu dengan menentukan nilai limit dan penghitungan usulan harga jual. Kemudian untuk panitia penaksir itu dibentuk oleh ketua dan anggotanya. Di sini minimal 3 orang ya, ganjil. Jadi ada ketua dan ada anggotanya yang dianggap cakap untuk menentukan nilai taksiran dan ditetapkan dalam surat keputusan pengguna barang. Di sini jenis BUMN-nya yaitu roda 2 atau roda 3 dan roda 4 atau lebih. Dan untuk kertas kerjanya itu berlaku sejak 6 bulan ditandatangani oleh panitia penaksir. Jadi misalnya nih, besok ada Satker mau membuat SK tim penaksiran, itu berlaku sampai 6 bulan kemudian. Untuk data harga transaksi, ada namanya aplikasi basis data harga lelang berupa link yang nanti ada di halaman selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah di sini metode penentuan nilai taksiran itu dengan metode perbandingan data harga penjualan lelang. Di sini kan tadi Bapak Ibu melihat ada data tahun 22, 23, 24. Karena sekarang masih tahun 2025, jadi data yang dipakai itu tahun 22, 23, dan 24. Kemudian karakteristik yang digunakan yaitu dari usia kendaraan atau dalam pembuatan, merek tipe, itu ada di BPKB atau STNK Bapak Ibu. Dan sedangkan lokasi transaksi itu dan waktu transaksinya, itu di mana dilakukan, tapi nanti dalam kertas kerja penaksirannya nanti akan ada beberapa aspek
yang menjadi penyesuaian, faktor penyesuaian. Nah, di sini ada prosedur pelaksanaan penentuan nilai taksiran, yaitu dari nomor 1, mengumpulkan data objek yang ditentukan dari merek, tipe, tahun pembuatan, rencana lokasi tempat penjualannya di mana. Kalau di Sultra berarti di KPL Kendari. Kemudian yang kedua, mengklasifikasikan kendaraan. Di sini ada low end, middle, dan high end. Untuk roda 2 atau 3 itu low end dari cc-nya ya sampai 1 cc. Untuk middle sampai 150, high end di atas 150. Sedangkan untuk mobil low end itu sampai 1200 cc, middle 1200 sampai 2500, dan high end di atas 2500. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data harga penjualan lelang objek pembanding, yaitu dari basis data harga penjualan lelang dari tahun. Data bisa diperoleh dari tahun 22, 23, 24. Yang dicari yaitu nilai terbentuknya, berapa nilai lakunya itu dari lelang tersebut, kemudian merek tipenya, tahun pembuatannya tahun berapa, lokasi lelangnya di mana, dan tanggalnya di mana. Itu nanti ada di basis data penjualan lelang. Kemudian yang keempat, menganalisis data harga penjualan lelang. Di sini menyusun tabulasi harga penjualan itu nanti berupa kertas kerja yang bisa Bapak Ibu coba untuk melakukan penaksiran atas kendaraan nanti yang mau ditaksir berapa dengan beberapa pembanding dari basis data penjualan lelang tersebut, yang nanti akan ada penyesuaian dari faktor merek, tipe, tahun pembuatan, lokasi lelang di mana, dan waktunya waktu pelaksanaan lelangnya maksudnya tahunnya, tahun berapa, 22, 23, atau 24. Kemudian yang kelima, mulai menghitung berapa rata-rata dalam tabulasi yang sudah disesuaikan. Dalam artian ini nanti di kelas kerjanya nanti kan setelah mendapatkan minimal 3 data pembanding, nanti dapat diketahui berapa nilai taksirannya. Dan nanti akan dilakukan kelas kerjanya akan dilakukan penandatangan oleh tim. Nanti akan jadi syarat dari penjualan. Terus yang keenam, menyimpulkan besaran nilai taksiran dengan mengalihkan nilai rata dengan faktor kondisi. Nanti setelah dapat berapa harganya itu, nilai taksirannya akan dikalikan dengan faktor penyesuaian kondisi barang. Di sini ada 2 tipe ya, yang penjualan PMPN tanpa melalui lelang, dikalikan dengan faktor kondisi dari 0,8, 0,9, dan 1. 0,8 itu kerusakan di atas 90%. Sedangkan 0,9 kerusakannya di bawahnya 80-90. Kalau 1 kondisinya sampai 80. Tapi nanti di kelas kerjanya karena akan dilakukan lelang, jadi yang akan dipakai itu yang bawahnya Bapak. Ya dari 0,5, 0,6, 0,7. Sini 0,5 yang paling rusak ya, di atas 90%. 0,6 itu 80-90, 0,7 sampai 80. Itu nanti yang menentukan dari tim penaksir. Dan ada klausul tambahan, apabila tidak ada dokumen kepemilikan, maka besaran faktor pengalinya otomatis jadi 0,5. Kalau misalnya nggak ada BPKB-nya, ya itu dan dipakai 0,5 nanti faktor penyesuaian pengalinya. Di sini ketentuan data harga penjualan lelangnya untuk pembanding minimal 3, maksimal 7. Jadi nanti misalnya dapat data 8, berarti yang dipakai 7. Nggak semuanya. Kalau misalnya nanti dapat 1, ditambah 2 lagi supaya dapat sampai minimal 3. Di sini ada beberapa keterangan. Kalau misalnya data yang tersedia adalah data yang memiliki merek sama, namun tipe beda, data yang dipakai itu yang memiliki spesifikasi yang paling mendekati spesifikasi objek. Namun apabila tidak terdapat data sesuai merek objek, maka data yang digunakan adalah data objek dengan merek lain, tapi memiliki spesifikasi yang sama atau paling mendekati. Misalnya Avanza sama Innova gitu ya, untuk mobil. Terus yang kedua, tahun pembuatan kendaraan itu diambil dari data harga penjualan tahun yang sama dengan objek. Apabila tidak ada data pembuatan yang sama, misalnya tahun 2012 tidak ada, itu bisa dipakai dari tahun kendaraan 5 tahun sebelumnya dan 5 tahun sesudahnya. Misal tahun 2012 berarti sampai tahun 2007. 2012 berarti sampai tahun 2017. Rentang dari tahun 5 tahun sebelum dan 5 tahun sesudah. Untuk yang C, transaksi lelang maksimal 3 tahun sebelum tahun dilaksanakan penilaian. Tadi seperti saya bilang itu kalau tahun 2025 datanya sampai 2022. Jadi 22, 23, 24.
Kalau tahun 2026 nanti mulai dari tahun 2023 dan seterusnya. Yang D, data harga penjualan lelang diutamakan diambil dari wilayah kerja KPKNL, tempat rencana lokasi pelaksanaan. Dalam hal ini di Sultra di KPL Kendari. Wilayah kerjanya dari satu provinsi, Bapak Ibu. Itu yang diutamakan. Nah, di sini apabila dari data aplikasi basis datanya itu tidak ditemukan di wilayah Sultra, bisa dilakukan perluasan. Di sini bisa dilihat di Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Bisa lihat di situ, di kotaknya situ. Wilayah kerja untuk yang pertama, itu wilayah kerja KPKNL yang di satu provinsi, yaitu satu provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, kebetulan di sini cuma ada satu KPKNL, jadi yang wilayah kerja KPL Kendari, yaitu satu provinsi. Kemudian kalau di Sulawesi Tenggara tidak ada, ditemukan data pembandingnya, dilakukan perluasan ya pencarian kedua, yaitu di wilayah kerja KPKNL Makassar, Surabaya, sama Sidoarjo. Kalau misalnya nggak ada lagi, dilakukan perluasan, yaitu di semua wilayah kerja KPKNL di Indonesia. Itu untuk perluasan dari lokasi, Bapak Ibu. Nah, di sini ada ringkasan tahap pencarian data dari tahap 1 dan tahap 2. Karena kebetulan wilayah kerja dan urutan pertama itu sama-sama satu provinsi, jadi dianggap sama ya untuk di Sultra. Kalau yang di sebelumnya kan untuk misal nih di Jawa wilayah kerja KPKL berbatasan langsung. Dari yang wilayah kerjanya itu diutamakan yang di wilayah kerja KPKL tersebut, walaupun nggak ada di wilayah kerja yang berbatasan langsung. Tapi karena kebetulan di Sulawesi ini di urutan pertama hanya wilayah kerja KPKNL, jadi wilayah kerjanya itu satu provinsi. Jadi urutan pertama tetap satu provinsi. Jadi sini bisa dilihat tahap 1 sama tahap 2 itu dari merek, tipe, tahun pembuatan, wilayahnya sama. Misalnya nih ada yang beda, masuk ke tahap ketiga dari perluasan data dari tahun. Misalnya ini nggak ada di Kendari tahun 2012, bisa pakai tahun 2008, 9, atau data yang misalnya ada tahun 2014 bisa dipakai itu. Misalnya tahunnya sama tapi tipenya beda, itu bisa dipakai karena masih merek yang sama tapi tipe berbeda. Tapi nanti tetap ada penyesuaiannya berapa. Misal nih yang tahap 3 nggak ada sama tahap 4 nggak ada, pakai perluasan yang urutan kedua. Dalam hal ini misal nggak ada di Sulawesi Tenggara, bisa dipakai di KPKL Makassar, Surabaya, dan Sidoarjo. Sampai ke tahap 7, misal nih nggak ada di wilayah kerja KPKL Makassar, Surabaya, Sidoarjo, pakai yang urutan ketiga yaitu di seluruh Indonesia. Tapi tetap dengan berpedoman pada merek, tipe, dan tahap pembuatan. Di sini diurutkan ya Bapak Ibu dari yang pertama sampai tahap ke-10. Sampai tahap 10 nanti, misal yang nggak ada di wilayah kerja, bisa dicari dengan merek yang beda. Jadi misal nih, merek yang nggak ada itu mereknya pakai merek lain. Itu di tahap ke-9 dan 10. Jadi dilihat dari tahap 1, tahap 2, sampai tahap 8 misalnya nggak ada, pakai yang tahap 9 sampai tahap 10. Jadi tetap mengikuti dengan tahapan-tahapan ini. Intinya kalau merek beda itu termasuk ke yang perluasan terakhir. Yang paling pertama itu dilihat dari tahun dan tipe. Nah, di sini dalam hal pencarian data yang dicari itu telah melebihi 3, maksimal 7. Jadi yang dipakai itu tetap yang pakai data yang maksimal 7. Minimal 3. Kalau misalnya tetap dapatnya 3, tidak apa-apa. Kita pakai yang minimal saja nggak apa-apa. Terus di sini, ini ya, dari contoh tadi. Dua data tahap pertama memiliki merek, tipe, tahun pembuatan sama dengan objek yang akan dihitung di taksiran. Karena belum mencapai syarat minimal 3, dilakukan perluasan pencarian wilayah. Seperti yang tadi, dari lokasi, tahun, dan merek. Tipe, bukan merek, dan tipe. Di sini dengan terkait faktor penyesuaian ya. Ini sebenarnya untuk 5 penyesuaian ini untuk di kertas kerjanya itu ada sendiri. Nanti bisa disesuaikan. Tapi untuk di sini ada 5 ya penyesuaian tahun transaksi. Setiap perbedaan 1 tahun dilakukan penyesuaian 2%. Ini maksudnya dari pelaksanaan lelang. Misalnya di data yang untuk dilakukan transaksi ini tahun 2025. Nanti dapatnya tahun 2024. Nanti akan ada penyesuaian 2%. Kalau yang penyesuaian tahun pembuatan itu melihat dari karakteristik dari
semua kendaraan. Untuk low end itu 5-6, middle 7-8, untuk high end itu 10% ke atas. Ini nanti semua ada di kertas kerjanya ya. Dan itu otomatis untuk yang penyesuaian tahun pembuatan. Jadi tinggal input tahun lelang berapa. Tahun lelang misalnya tahunnya 2024 atau 2023, nanti penyesuaian tahun 2025. Nanti otomatis akan dilakukan penyesuaian di kertas kerjanya. Yang kemudian penyesuaian tipe kendaraan itu 8% untuk perbedaan kelas tipe. Ini misalnya nih ada Avanza tipe E, tapi yang ditemukan Avanza tipe D atau S nanti ada penyesuaian 8%. Tapi kalau penyesuaian tetap Avanza tipe E 0% karena tidak ada perbedaan tipe. Nah, ini ada penyesuaian merek kendaraan. Di sini ada rumusnya ya. Ini maksudnya untuk penyesuaian merek kendaraan apabila tidak ditemukan merek yang dicari. Sedangkan dapatnya merek yang mendekati tadi. Rumusnya itu memakai harga saat ini. Misal nih, Avanza tahun 2009, harga di pasaran saat ini berapa? Itu dikurangi misal di Avanza nggak ada, akhirnya pakai ya, Xenia atau Innova gitu. Itu nanti penyesuaian dari harga saat ini, dari harga yang ditaksir, dikurangi harga pembanding, dibagi pembanding, nanti berapa persen, itu nanti dijadikan penyesuaian di kertas kerjanya. Yang terakhir adalah penyesuaian lokasi. Ini juga nanti otomatis dari kertas kerjanya. Lokasi tadi 5% untuk perbedaan kategori lokasi. Itu ditentukan oleh kriteria penilaian. Jadi nanti ada kelas kerjanya untuk yang penyesuaian ini nanti otomatis, kecuali yang penyesuaian tipe kalau nggak salah, yang lainnya otomatis. Terus ini terkait penyesuaian lokasi, ada 4 kategori, yaitu kategori 1, penawaran penjualan rendah, tingkat permintaan pembelian tinggi. Itu ada di KPKNL Malang, Medan, sampai Batam. Kategori 2, penawaran dan tingkat permintaan sama-sama tinggi, sehingga memiliki tingkat harga yang normal ke tinggi. Itu dari Bekasi, Tangerang, sampai Serang. Yang kategori 3 itu penawaran dan tingkat permintaan sama-sama rendah, sehingga memiliki tingkat harga yang normal ke rendah. Dari kategori 3, ada yang paling banyak, termasuk Kendari. Dari situ. Kategori 4 tidak diakomodir di sini ya, cuma sampai 3 kategori saja. Jadi bisa dipakai itu kategori 1, 2, sama 3. Nah, sekarang Mas sampai ke kertas kerja. Bentuknya seperti ini, kertas kerja. Kemudian di sini data objek yang akan dilakukan penafsirannya itu data yang dikumpulkan dari data harga penjualan lelang. Kemudian kertas kerjanya itu ada nomor, tanggal tas kerja, kemudian ada identitas objek yang ditentukan dari tafsirannya yaitu untuk berupa nama, lokasi lelang di mana, di Kendari, kategori lokasi objek tadi, kategori 1, 2, atau 3, dan sebagainya. Kemudian data lelang yang digunakan meliputi nama objek, jenis kendaraan, merek itu ada di database. Yang kedua, proses penyesuaian data meliputi penyesuaian merek, tipe, tahun transaksi itu nanti yang ada di bagian bawah kertas kerja. Seperti yang di bawah ada namanya penyesuaian, ya yang itu. Kalau data hasil lelangnya, itu yang data dari database. Kemudian indikasi harga tafsiran kesimpulan. Nanti berapa harganya dari 3 penyesuaian, dari 3 pembanding dan penyesuaiannya berapa, nanti ditemukan harga tafsirnya berapa. Kemudian nanti dikalikan penyesuaian ini, penyesuaian kondisi kendaraan, sehingga nanti dapat ditemukan harga taksiran limit lelangnya berapa. Kemudian nanti ada nama dan tanda tangan panitia penaksir. Sekarang sampai ke ujung presentasi. Di sini ada contoh dari kertas kerja yang nanti bisa dipakai Bapak Ibu untuk menentukan nilai taksiran berapa nanti yang nilai limitnya berapa. Di sini ada nama objek, Toyota New Corolla. Kemudian lokasi ini kebetulan di Jakarta ya. Kategori lokasi itu nanti Jakarta masuk kategori 2. Jenis kendaraan udah 4. Mereknya Toyota. Tipenya New Corolla Altis. Di sini ada nomor polisi, dokumen pemilikan, ternyata ada pemilik dokumen dari Satker mana, masa berlaku dokumen pemilikannya masih berlaku atau habis. Kemudian kendaraan, misal untuk kendaraan dinas. Keterangan lain kalau ada. Di sini fisiknya, warnanya warna hitam, tahun pembuatan 2005. Bahan bakar bisa mungkin bensin. Untuk kondisi kendaraan ditentukan 0,5 karena sudah termasuk yang rusak. Rusaknya rusak parah. Di sini dari data hasil lelang
Ditemukan 7 pembanding. Nah, kebetulan kategori lokasinya di Jakarta semua. Jadi tidak ada penyesuaian lokasi. Lanjut ke penyesuaian ya. Di sini ada nomor data lelang Toyota. Tipe 0% karena kebetulan di data lelang sama-sama New Corolla Altis. Jadi 7-nya 0% semua. Mereknya masih Toyota, jadi 0% semua. Ini ada waktu. Ini Bapak Ibu lihat dari waktu lelang 2023, 2022, 2023. Ini karena kebetulan 2024 ya, tes kerjanya. Jadi untuk yang 2023 ada beda 1 tahun, jadi ada 2%. 2022 4% karena 2 tahun, 2 kali 2%. Nah, yang nomor 7, waktu lelangnya 2024, jadi penyesuaian waktunya 0%. Kemudian masuk ke lokasi. Lokasi kebetulan sama-sama ditemukan pembanding di Jakarta, jadi tidak ada penyesuaian lokasi, jadi 0% semua. Kemudian masuk ke tahun pembuatan. Di sini bisa melihat nomor 1, tahun pembuatan kan tahun 2005. Sedangkan fisik kendaraan juga tahun 2005, jadi 0%. Nomor 2, fisik kendaraan itu tahun pembuatannya 2005. Pembandingnya nomor 1, tahun 2005 juga, jadi 0%. Untuk 2004, kena penyesuaian 7%. Karena termasuk middle. Ini termasuk middle ya, untuk kendaraan, jadi cc-nya sekitar 1.500 sampai 2.500. Untuk yang middle penyesuaiannya, ini kebetulan kita saja nanti otomatis Bapak Ibu. Ini saya menerangkan saja di sini, karena kebetulan middle kena penyesuaian 7%. Karena 2004 di bawah 2005 penyesuaiannya positif 7%. Kalau yang 2006 nomor 3 itu setahun di atas, jadi kena penyesuaian minus 7%. Dan seterusnya sampai nomor 7. Nah, nanti ada totalnya. Total penyesuaiannya berapa persen? Nomor 1, 0, 02 sampai 0 itu 2%, dan seterusnya. Nanti nilai taksirannya dikalikan dari persenan dari nilai taksiran tadi itu harga lelang dikali penyesuaiannya sampai ketemu 7. Nilai taksiran total berapa? Ada di situ ada 361 juta. Rata-ratanya dibagi 7, itu kan tadi jumlah dari 7 nilai taksiran. Rata-ratanya 51.659.000. Nah, itu untuk nilai taksiran segitu ya. Yang terakhir dikalikan nilai taksiran nilai limit lelang dari kondisi kendaraannya. Karena ditentukan 0,5, jadi 51 juta tadi dikali 0,5 jadi 25.829. Dengan pembulatan menjadi 25.830.000. Nah, itu nanti nilai yang akan dimasukkan ke berita acara ketika akan melakukan usulan penjualan BMN. Nanti pakai nilai yang 25.830 ini. Dan jangan lupa nanti ditandatangani oleh panitia penaksir, ketua dan anggota dengan kota dan tanggal berapa. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari ketiga narasumber kita. Oke, mungkin kita langsung saja beralih ke cara selanjutnya, yakni adalah diskusi atau tanya jawab. Diskusi atau tanya jawab kita lakukan sampai pukul 10.30. Untuk pertanyaan pertama ini tadi ada yang raise hand ya. Dan dari yang raise hand dulu ya, kita buka pertanyaannya kepada Ibu Mardina Mukhtar. Silakan Bu. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu awal tahun ini itu kami ada penata usahaan inventaris kantor. Dari hasil penata usahaan itu, karena terus terang Pak, kami melakukan penata usahaan itu karena kantor kami itu statusnya adalah sewa. Jadi ada beberapa kali berpindah kantor. Jadi untuk memperbaiki aset kami melakukan inventarisasi kayak peralatan mesin gitu. Adapun hasil dari inventarisasi kami itu dibagi dalam kondisi baik, rusak ringan, rusak berat, dan tidak ditemukan. Dari hasil itu ada beberapa yang rusak berat. Nah, jadi pertanyaan saya,
bagaimana proses penghapusan untuk aset inventaris kami yang dalam kondisi rusak berat. Dan yang kedua, apakah bisa umur aset yang sudah lebih dari 9 tahun itu dihapuskan walaupun fisiknya sudah tidak ada. Mungkin Pak, mungkin Bu, ini saya juga harus perlu jelaskan kalau barang-barang yang tidak ditemukan itu ada dalam kategori hilang dan ada juga yang kebakaran. Bagaimana prosesnya Pak untuk persyaratannya agar bisa dihapuskan juga? Terima kasih Pak. Mohon maaf, Ibu dari Satker mana, Bu? Saya dari perumahan dan kawasan perumahan. Baik. Untuk narasumber, apakah mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Mungkin langsung kita interaktif aja, Mas Hamdi ya. Takutnya lupa Baik, nanti. silakan. Baik, silakan. Baik, Ardiana, jadi begini. Perlakuan terhadap penghapusan aset itu bergantung kepada jenis maupun case-nya. Nah, jadi kalau aset itu memang secara ekonomis masih memiliki nilai, ya tentu saja penghapusannya mekanisme yang dipilih adalah dengan terlebih dahulu dilakukan penjualan melalui lelang ya. Nah, penjualan lelang ya. Jadi kalau nilainya secara ekonomis masih ada ya boleh dijual lelang. Nah, tadi sempat dikatakan bahwa bagaimana kalau 9 tahun tapi barangnya masih bagus ya, kurang lebih begitu ya, Bu Mardiana. Izin Pak, asetnya sudah 9 tahun. Nah, Kan kita mulai pengadaan aset itu sejak berdirinya Satker kami itu 2016. enggak, maksudnya asetnya masih bagus tadi kan maksudnya? Itu Pak, tadi saya bilang apakah bisa dihapuskan apabila fisiknya tidak ada. Fisiknya tidak ada. Artinya fisiknya yang tidak ada. Jadi gini, ya, persoalan umur aset itu hanya ada untuk kendaraan. Nah, kendaraan itu 7 tahun. Selain yang itu, ya memang kayak peralatan dan mesin kayak atau mungkin kayak meubilir ya, kalau beli hari ini tahun depan tiba-tiba rusak boleh saja mau dihapus, tidak ada masalah. Nah, berkaitan kalau tidak ada kondisinya Ibu, nah itu kan tentu saja harus dilakukan proses klarifikasi. Itu hilangnya atau ketidakberadaannya itu karena apa? Nah, itu bisa aja kan mungkin ketelisut, mungkin ada yang mungkin waktu itu pinjam atau gimana. Nah itu harus ditelusuri Bu. Jadi tidak serta-merta dengan kita tinggal bikin aja hilang, nah beres. Nah, tidak seperti itu. Jadi harus ada proses klarifikasi. Nah, dan bahkan sebenarnya idealnya adalah kita meminta rekomendasi dari APIP. Nah, laporkan deh secara berjenjang ke Itjen. Nanti Itjen jadi wasit. Nah, kalau wasitnya bilang offside, kartu kuning. Kalau wasitnya bilang gol. Nah, seperti itulah. Jadi minta review dari APIP. Nah, untuk aset-aset yang memang kondisi atau secara fisik tidak lagi ditemukan karena sifatnya force majeure, misalnya karena kebakaran atau mungkin kena banjir dan sebagainya lah. Nah itu dimungkinkan Bu untuk langsung dihapus. Nah, tentu saja dengan didukung dengan dokumen administrasi dan bukti-bukti pendukung. Misalnya contohnya gini, di kantornya Ibu kebakaran. Misalnya ya, ini bukan saya mendoakan, ya ini misalnya saja kebakaran, nah terus hancurkan gedungnya, nah itu harus dihapuskan. Ada laporan polisi. Nah, tetapi tentu saja selain laporan polisi kan ada proses klarifikasi kenapa bisa kebakaran, apakah memang murni karena force majeure atau mungkin ada unsur kesengajaan. Nah, tetapi itu dua hal yang terpisah tetapi berkaitan. Nah, seperti itu. Nah, gitu. Izin Pak, yang terkait kebakaran itu penggunaan teman kami yang memakai barang itu rumahnya kebakaran. Dan nah, berarti kan kalau kebakaran di rumah, berarti kan tanggung jawab pribadi Bu. Kenapa aset itu bisa sampai ke rumah? Barang kantor kan di kantor, ya kan? Laptop ceritanya nih Pak. Iya, barang kantor kan di kantor. Jadi memang aset itu kita kan diberikan
ya diberikan, bukan hak sih ya hak menggunakan lah, diberikan hak untuk menggunakan, tetapi kita dibatasi juga dengan tanggung jawab. Artinya ada surat penunjukan. Jadi kalau dibawa ke rumah, terus kebakar, ya berarti yang bersangkutan harus tanggung jawab gitu. Nah, Izin Pak, izin Pak ya. lagi satu lagi Pak. Gimana? Dan orangnya sudah meninggal Pak karena sakit Nah, kanker. kalau yang seperti itu berarti silahkan Apip dilapor ke Apip. Nah, biar Apip wasitnya. Kalau seperti itu, laporkan aja ke Apip. Seperti apa nanti rekomendasi Apipnya ya. Nanti kita lihat. KPK-nya bukan wasit. Nah, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu semua, bukan cuma buat Bu Mardiana ya. Tolong dicamkan, makanya baik-baik aset itu kita harus pastikan keberadaannya di mana. Jadi jangan malas untuk melakukan inventarisasi. Itu kayak daki, Bu. Coba Ibu ndak mandi 2 tahun, pasti dakinya tebal tuh. Begini nih kejadiannya kalau ndak dicek-cek inventarisasi. Lama baru dicek, akhirnya hilang, ndak tahu kemana. Nah, kasihan yang pimpinan yang baru, atau mungkin pejabat atau operatornya yang baru. Nah, mungkin begitu, Bu, dari saya. Lapor aja, Bu. Saya dieskalasi ke kantor pusat, minta Apipnya turun. Gitu. Ya. Baik, kepada Bu Mariana, apakah sudah cukup? Bu Mariana? Oh iya, sudah Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada mungkin dari Ibu Fitria. Silakan, Ibu. Ibu Fitria. Ini di chat room ini ada Mas Hamdi. Oh ya, Dari setelah ini. Sangiani Bandera. Siapa dulu ini? Ini Ibu Fitria dulu, Pak. Baru kita ke sesi chat. Oke. Ibu Fitria, mic-nya masih di mute. Untuk menghemat waktu mungkin kita skip dulu ya, Bu Fitria ya. Kita ke kolom chat ini ada, mungkin karena resen juga ya, Bu Suryani mau langsung Ya, interaktif Pak. atau kita baca chatnya saja? Saya bertanya langsung mungkin aja, Pak. Oke, langsung Bu. Gini Pak, terkait masalah yang kebakaran tadi. Kami kan ada aset terminal Pak, itu terbakar sudah dari 2012. Nah, baru mau penghapusan. Nah, terus kita kan minta surat kepolisian Pak, terus mereka minta, itu kan sudah lalu. Kita gimana Pak, maksudnya tindak lanjutnya ke kepolisian? Begini, sebenarnya itu kan biasanya ada laporan kronologi, Bu. Ada laporan kronologi. Itu jadi begini, surat keterangan atau laporan itu boleh diminta tidak dari polisi saja. Boleh dari pemadam, bisa dari mungkin pemerintah setempat yang mengetahui kalau ada situasi seperti itu. Yang jelas ada kronologi. Nah, pengalaman saya, kalau kebakaran begitu pasti kita ditanya deh sama polisi, karena polisi mesti turun. Dan kita buat laporan kronologi. Nah, coba nanti dicek dulu, Bu. Izin Pak, kemarin Dokumen sepenting itu seharusnya kan tidak tercecer. ya, izin Pak, kalau untuk laporan kronologi kami tidak ada, cuma ada laporan ke pusat terkait pembatalan penerbangan karena adanya kebakaran. Terus itu kita mau bisa. minta, bisa. Bisa. Nah, nanti mungkin diperkuat Bu, sama mungkin keterangan dari pemerintah setempat bahwa betul tanggal kapan misalnya. Gitu. Oh ya, berarti bisa ke polisi Pak, walaupun waktunya lampau kita buat surat baru, mereka tanda tangan seperti itu bisa Pak? Boleh, nggak ada masalah. Kan hanya menerangkan bahwa betul dulu pernah ada kejadian gini. Oh iya, siap.
Terus satu pertanyaan lagi Pak, saya tadi di kolom chat sudah Ya, kabarkan. ini Kami terkait, iya Pak, yang lahan dipakai parkir. Pemda ya. Iya siap Pak. Nah, Ibu kalau baca di aturan itu kan sebenarnya begini, Pemda itu kan tahu. Dia juga kan aturannya itu menginduk di PP 27 atau PP 28. Salah satu materi atau bab yang dibahas dalam 2728 itu adalah masalah pengendalian dan pengawasan aset. Nah, pengendalian dan pengawasan aset ini diantaranya itu adalah ya ini yang seperti ini. Nah, jadi apa dasar Pemda mengutip retribusi bukan asetnya dia? Nah, sederhananya seperti itu. Jadi ya kepala Satker harus menertibkan aset-aset yang digunakan atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan ketentuan. Izin Pak, Harus berani, Bu. mereka iya berpegangnya di Perbu Pak, mereka Loh, peraturan bupati. begini, Bupati itu kan dia mengatur regulasi yang terkait dengan asetnya dia. Harap dicatat, ini kan bukan asetnya dia. Ya nggak ada masalah Betul, kalau Pak. asetnya yang dia mengatur. Jadi silakan Ibu tertibkan, bilang mohon maaf sesuai dengan peraturan gini. Nah, kalau dia nggak puas, silahkan bupatinya mengajukan class action deh. Gugat aja Kementerian pemerintah kalau dia nggak puas. Jadi harus tertib, Bu, nggak boleh. Sekarang gini, sederhananya begini. Kalau rumahnya Ibu saya yang kasih kontrak, Ibu senang tidak? Iya Pak, betul. Nah, itu Pasti kan nggak senang sederhana Pak. tuh. Kalau punya kita, itu justru begini, kepala kantor itu dikasih gaji dan tunjangan, Bapak Ibu semua jadi bukan cuma untuk ngurusi penerbangan di sana, termasuk memastikan bahwa semua aset itu aman dari penggunaan yang tidak sah. Jadi tidak boleh ada yang terlalu permisif atau gimana. Tertibkan aja, blocking di situ, tutup, lapor ke polisi, minta polisi, karena polisi itu bagian daripada teamwork-nya kita. Kalau misalnya masih ngeyel-ngeyelin ya sudah suruh buka aturan, mana asetmu. Misalnya kalau masih diklaim, kita panggil wasitnya pertanahan, konstatering, minta pengembalian batas. Jadi jangan didiamkan, Bu. Nah, Baik Pak. seperti itu. Iya, siap Pak. Sudah ada gambaran Pak buat Nah, kalau terima misalnya kasih. Ibu enggak bisa, nanti saya surati. Oh iya, Saya ke baik Pak. sana, saya surati Wasdal, saya tembuskan ke Irjen. Nah, cuman kasihan kepala kantornya tuh. Oh iya, siap Pak. Nanti kita urus ke bupatinya lagi Pak. Nah, langsung aja, enggak usah terlalu takut. Karena kita berada di pihak yang memang melaksanakan aturan. Seperti itu ya. Jangan dibiarkan nanti kayak Ibu tadi itu loh, 9 tahun hilang. Nah, nanti kalau dibiarkan lama-lama begitu kan. Nah, dan bukan cuma untuk sang yang di bandara ya, ini buat semua. Jadi kalau ada aset yang ini, lakukan tindakan pengamanan. Pokoknya sampai ke titik darah penghabisan terakhir gitu. Oke, Bu. Pak. Siap Pak, makasih banyak Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari chat lagi nih. Dari Bapak Zulkifli. Saya bacakan ya Pak ya. Izin bertanya, kami dapat bantuan aset dari CSR tapi menggantikan aset yang lama atau menghancurkan aset yang lama. Perlakuan di pencatatan akuntansi kami bagaimana? Apa harus dikapitalisasi atau menghapus aset yang lama? Terima kasih. Baik, ini Pak Zulkifli masih ada di ini ya, masih ada di room ini ya, atau mungkin sedang melaksanakan tugas? Masih ada Pak. Oh ya, oke, baik. Ya. Jadi Pak Zulkifli dan Bapak Ibu semua, nah saya perlu tahu ini asetnya CSR ini apa? Kursi kah? Mobil kah? Atau apa? Jenis asetnya ini? Izin Pak, portal Pak. Portal, oh berarti kayak pagar ya? Siap Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya, pagar itu dia dicatat satu kesatuan dengan portal atau gimana? Logika saya begini Berdiri loh, sendiri Pak, berdiri sendiri portal, Pak. jadi Iya. dicatat sendiri gerbang. Iya, Nah, iya. dapat CSR. Nah, Iya. kalau misalnya dicatat sendiri, kita dapat CSR, berarti kan ini dua aset yang berbeda toh. Iya siap Pak. Nah, berarti yang lama harus dihapus dulu Pak. Oh dihapus dulu Pak.
Iya dong, kan yang Tapi lama sekarang Pak lagi kan ceritanya. Hah? proses pembuatan Pak, penghancuran itu Pak, foto dokumentasi untuk lampiran penghapusan apa sebelum sementara proses penghapusan apa pengerobohan, penghancuran atau Proses yang foto? barang yang lamanya kan ada Pak, Oh iya iya difoto iya. aja, nanti diusul untuk dijual lelang, besi-besi toh. Oh, siap Pak, ya bersih-bersih ya. Nah, jadi gitu Pak. Pak Sul dari mana Kak? Satker mana? Sama Pak Pelabuhan? Ibu Suryani dari Oh, sama Bu bandara. Suryani. Iya iya iya. Berarti Satkernya Bu Suryani ya. Itulah. Iya. Jadi gini Pak, setiap kali ada aset yang hilang dari pencatatan, nah itu kalau dia masih punya nilai, pastikan itu diproses melalui lelang. Kenapa? Nanti Siap. Bapak Ibu yang ditanya sama inspektorat. Pasti ditanya Iden, ini uangnya kemana? Nah, nanti repot toh. Siap Pak. Nah, jadi sebenarnya Pak, pada saat dapat itu sebenarnya ya diproses dulu sebenarnya penghapusannya yang lama. Nah, jangan Siap. ini kadang-kadang kita begini loh. Kadang-kadang kita suka apa ya? Bypass. Nah, suka mengabaikan proses. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Yulia bahwa kadang kita menganggap penatasan tidak penting, padahal sebenarnya sumber permasalahan di Republik ini terkait aset itu karena dari penata usahaannya. Kita nggak beres di situ, tidak tertib. Nah, makanya endingnya yaitu. Nah, jadi pastikan Pak ya segera diproses. Siap Pak. Makasih Dia Pak. dicatatnya bangunan ya. Bangunan Pak. Nah, oke nanti segera diproses ke Siman. Siap Tampilkan Pak. foto apa segala macam. Nah, seperti itu ya. Siap Pak. Makasih Oke Pak. Pak Sul. Siap. Oke. Ke Pak MC silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Mohon maaf Pak, ini kan masih ada pertanyaan lagi ya. Kita extend Pak ya, tidak pas pukul 30 selesainya ya. Boleh. Nah ini mungkin yang ini masih ada 2 ya kayaknya saya lihat di Ya. chat room ini. Dari Bu Ria Triwahyuni dari Satker Pelaksanaan Cipta Karya Sultra. Bantu ini ya, baca Pak ya. Nomor 1, kami terkendala sewaktu kami melakukan proses pencairan saat proses pencatatan kode aset atau persediaan pada sakti kami tidak mengetahui kodenya. Bagaimana bila kami salah memilih kode tersebut? Karena 1 tahun lalu dan tahun ini kode akunnya berganti. Padahal kegiatan yang sama dari 526114 pada tahun lalu dan berganti menjadi akun 526311 pada tahun ini. Nomor 2, kami juga terkendala pada proses mengurus naskah dan berita acara serah terima BMN di daerah pada aset yang di atas 5 tahun. Kadang terjadi pergantian kepala daerah, padahal aset yang dimaksud masih ada, tapi sudah kurang baik lagi kondisinya. Gimana proses penghapusannya, Pak? Baik, mungkin bisa langsung dijawab, Pak ya. Baik. Nah, kalau masalah kode akun saya pikir ya Ibu dicek lagi Bu, apakah memang akunnya sudah betul atau tidak. Karena begini sebenarnya, pada akhirnya dengan pencatatan akun yang berbeda pun kan nanti mungkin ada catatan di bawah ya. Kalau misalnya dulu aset ini dicatat dicatat dengan nama atau kode A. Kemudian karena ada perubahan regulasi, tiba-tiba tahun ini akunnya berubah termasuk dengan kodenya. Nah, sebenarnya itu kan menurut saya tidak terlalu masalah sepanjang kita bisa menjelaskan. Nah, itulah sebenarnya gunanya proses rekonsiliasi. Jadi Bapak Ibu secara internal coba dimatangkan dulu, di cross check. Nah, bagaimana bila salah memilih kode? Satu-satunya yang tidak bisa diperbaiki kalau menurut keyakinan saya itu yang inilah kalau terkait aset ya mungkin kalau kita menghilangkan itu tidak bisa diperbaiki. Tapi kalau salah catat masih bisa dikoreksi. Nah, kalau salah catat itu tidak ada masalah. Yang penting tahu dulu catatnya apa, nanti dikoreksi pencatatan dan itu nanti dilaporkan juga karena pasti akan ada perubahan perubahan keseimbangan terkait nilai yang ada di masing-masing akun pada saat pelaporan keuangan. Nah, itulah gunanya tadi kembali rekonsiliasi data itu secara internal. Dan di bawahnya itu kan mesti ada penjelasan. Setiap ada perubahan dari masing-masing akun, pasti di bawah kita menyelipkan yang namanya cal. Nah, baik itu cal terkait keuangan maupun cal asetnya.
Jadi ya kalau ada kekeliruan, nah itu memang harus diperbaiki. Nah, memang yang agak masalah sebenarnya kalau apa ya, ternyata kesalahan itu baru diketahui pada saat proses audit. Nah, misalnya di akhir tahun pada saat sudah eh, penutupan tahun anggaran. Nah, itu biasanya menunggu dulu untuk memperbaiki. Tetapi kalau kesalahan itu diketahui pada semester 1, nah itu saya kira bisa dikoreksi di semester 2. Jadi sebelum laporannya audited ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini juga saya lihat Ibu ya, mungkin nanti tolong ditanyakan ke bagian perencanaannya. Kenapa kegiatan ini, misalnya ya, kenapa akunnya berubah? Nah, karena pengalaman saya, banyak kasus kesalahan pencatatan aset itu karena dari Jakarta keliru pada saat dia menganggarkan. Misalnya contohnya dia pakai belanja modal dengan anggaran pemeliharaan. Nah, kan kasihan kita DJKN sama DJPB yang nanti berkelahi. Repot kita karena DJPB dia berbicara tentang apa ya istilahnya pencairan keuangannya, kemudian bagaimana meluruskan ini laporan keuangan, sementara di DJKN itu tidak diakomodir. Misalnya perolehannya bukan dari belanja untuk aset, ternyata hanya rehab seperti itu. Nah, jadi tolong dikonfirmasi juga ke perencanaan di pusat. Nah, siapa tahu sumber permasalahan dari sana. Nah, kita ini kan hanya mereka-reka, Bu ya. Kita tidak tahu secara teknikal, tetapi kurang lebih seperti itu. Setiap kesalahan memang tetap bisa dilakukan koreksi. Nah, tidak ada masalah dengan yang seperti itu. Nah, harusnya memang seperti ini kalau ada kekeliruan ini APIP dari KL ini sudah standby. Dia yang harus pantengin ini. Karena memang tugasnya APIP. Ya kalau APIP-nya juga diam-diam, mending nggak usah ada APIP ini. Kalau seperti ini. Nah, kemudian poin yang kedua terkait berita acara serah terima aset. Nah, ya ini memang kendala yang sering terjadi pada saat kita berhubungan dengan Pemda. Nah, kenapa? Karena di Pemda itu konstelasi politik mempengaruhi kehidupan bangsa dan bernegaranya, rakyat di situ. Nah, jadi begitu ganti, bupatinya bilang, loh kan saya baru. Nah, dia lupa bahwa jabatan bupati itu tidak pernah hilang. Yang berganti itu orangnya. Nah, orangnya yang diganti 5 tahun, tetapi jabatan bupati itu akan ada terus. Nah, ini yang agak kesulitan. Beberapa praktek seharusnya memang yang dana-dana seperti ini memang ya teman-teman Satker, saya kurang tahu Ibu ini Dekon TP atau Satker PUPR. Ibu siapa ini? Ibu Ria. PUPR ya, Bu? Ibu Rianya masih ada di room ya? Masih Pak, masih. Nah, Ibu Satker apa? PUPR ya? Iya PUPR Pak. Nah, jadi memang itu ya keseringan seperti itu, Bu. Mungkin Ibu Iya. dari apa ya yang ABC ya? Cipta Karya mungkin ya? Iya betul Pak. Nah, biasanya kan yang seperti begini kan modelnya Cipta Karya. Nah, ya memang ya seyogianya aset itu kalau untuk diserahkan memang 6 bulan aja umurnya di laporan kita. Paling lama loh ya. Karena Oh, kalau iya. lebih dari 6 bulan itu dia sudah jadi aset. Nah, seharusnya Iya. barang yang dibeli untuk diserahkan itu dalam 3 bulan sudah harus diproses. Mekanismenya itu kan sebenarnya kurang lebih mirip dengan dana dekon TP itu loh, aset-aset dekon TP. Jadi tidak boleh ada aset sebenarnya. 3 bulan setelah jadi diproses langsung diserahkan. Nah, tapi karena mungkin ya itu lagi Bu, masalah penata usahaannya yang lemah, nah Nah, iya sehingga dia Pak, dijadikan betul. aset. Nah, bagaimana mekanismenya untuk dihapus? Dicoba dulu layer 1. Kalau Pemdanya nggak mau, Iya. ya berarti karena masih di catatan Ibu, silahkan boleh diusul dihapus. Nanti kita lihat dulu. Nah, Ibu bisa konsultasi dulu ke sini deh. Nanti karena saya belum tahu ini case-nya seperti apa, barangnya apa, situasinya gimana. Tapi pada prinsipnya semua aset bisa dihapuskan dari pencatatan gitu. Oh iya Pak, siap. Seperti itu Bu ya. Nah, Iya siap Pak. ini jangan lagi diulangi Bu. Maksudnya apa model kerja begini? Nanti kan Ibu Iya, kan iya. rutinitas. Cipta Karya itu saya yakin setiap tahun ada Ada, kegiatan, ya, ada benar Pak. belanjanya mata anggarannya yang memang untuk diserahkan baik kepada Pemda maupun masyarakat. Nah, pastikan ini
yang ini cukuplah sampai sini, jangan diulangi lagi. Kalau diulangi Siap, lagi Pak. ya. Kami akan eh, perbaiki sistemnya ke Jadi depannya. misalnya begitu selesai, langsung cepat buatkan berita acara. Atau kalau perlu di depan todong, bikinkan pra perjanjian. Pak, ini anggarannya masuk, kita sudah siapkan. Bapak mau enggak? Kalau nanti selesai, bikinkan kayak semacam MOU. Ini nanti kalau selesai Pak, harus segera ditindaklanjuti. Sebenarnya dari Kementerian Keuangan itu sudah cukup banyak kebijakan yang dikasih Bu, terkait aset-aset yang seperti ini. Yang dahulunya misalnya harus ditandatangani Bupati Kepala Daerah, dalam kondisi tertentu kita dimungkinkan pakai sekda. Nah, cuma memang dari Satker juga ya agak lambat juga untuk merespon. Iya, Nah, Pak. sehingga ya seperti ini. Nah, yang jelas begini Bu, saya ini kritik terbuka untuk teman-teman di PU. PU itu cuma pintar bangun tapi lupa untuk catat. Siap, Pak. Ya, Iya. mohon maaf ini saya ngomong ya, tapi faktanya gitu. Iya, Pak. Siap. PU itu pintar bangun tapi untuk catatan agak amburadul. Nah, jadi jangan diulangi ya Bu. Siap, Pak. Nanti Ibu kesini deh, nanti kita ngobrol-ngobrol. Karena di sini waktunya terbatas ini. Nanti saya dimarahi sama Mas MC nih. Oke, Pak. Ya, Siap. ya. Makasih ya Ibu. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Selanjutnya mungkin Bu Fitria, apakah masih bergabung dengan kita di sini? Oke, mungkin away from keyboard ya. Ini kita lanjut masih ke pertanyaan di chat Pak ya. Dari Satker. Ini Kanwil Hukum Sultra ya. Terkait pertanyaannya adalah terkait masalah aset yang belum termanfaatkan untuk mendukung TUSI atau aset yang terindikasi idle. Upaya apa dari pengelola barang untuk dapat memetakan seluruh barang yang berpotensi idle di tengah Satker yang dikuasakan untuk menggunakan tidak melaporkan aset-aset dimaksud? Baik, terima kasih Pak Poku. Nah ini kalau Pak Poku ini teman diskusi yang hangat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Pak Poku begini. Saya ambil potret kecil yang pembicaraan kita beberapa waktu lalu. Artinya dari kita sebenarnya, kita kan sudah ada screening terhadap aset-aset ini. Sudah kita pantengin lah, sudah kita intip-intip. Nah, tetapi ini juga kan kami juga tidak serta-merta, artinya dengan kewenangan pengelola itu, kita juga tetap menghormati hak dan tanggung jawab dari pengguna barang, Pak. Tentu semua kan harus dikonfirmasi. Nah, beberapa yang sudah dilakukan KPKNL sebenarnya itu kita sudah mendorong, Pak. Ya mungkin kalau dibilang, saya memang yakin bahwa kita sama-sama ini perlu perbaikan semua. Kenapa? Karena yang pertama ya sebaran asetnya Sulawesi Tenggara itu mengerikan. Sampai di tempat-tempat yang jaringan saja tidak ada. Nah, tapi dari KPKNL sebenarnya kita sudah mulai petakan berdasarkan laporan hasil SBSK kemarin itu sudah kita laporkan. Nah, dari pusat sudah ada feedback. Jadi ditanya apakah dimungkinkan untuk mendukung MBG. Nah, tetapi setelah kita cross check, untuk saat ini mungkin belum mendukung lah kalau lokasinya terlalu jauh, karena untuk SPPG itu kan dia harus ada di titik-titik sentral yang dekat mungkin dari sekolah atau manapun. Nah, dilalahnya aset-aset yang idle ini kan kebanyakan lokasinya remote, Pak. Di ujung-ujung pulau atau mungkin di hutan-hutan. Nah, ini kan saya kira ya memang sampai saat ini kami baru identifikasi. Untuk aset-aset yang terindikasi belum optimal, sebenarnya beberapa itu sudah kita dorong supaya dioptimalkan. Nah, saya kasih contoh misalnya yang tadi saya cerita. Ada aset di Kementerian Pertanian, itu hanya dalam waktu 2 hari itu udah berpindah jadi aset Sekolah Garuda. Udah kita pindahkan. Jadi Satker kita asistensi khusus. Kemudian ada aset di Kementerian Keuangan yang ada di Bombana, itu juga sudah kita delivery ke kepolisian. Karena di sana dia idle, nggak dipakai, digunakan tanpa prosedur oleh pegawai dari Pemda ditempatin. Nah, waktu itu ya kita alihkan, kita pindahkan ke Polri, rumah negaranya. Jadi memang beberapa kita sudah mulai tracking, Pak. Nah, ada juga yang misalnya ya karena tidak optimal ya kita arahkan untuk pemanfaatan. Nah, jadi memang ini membutuhkan kerjasama dan kolaborasi. Nah,
saya juga berharap artinya dari Satker Bapak Ibu semua kalau ada info tolong kami dikabari. Nah, Pak, kami ada aset gini. Nah, tapi Bapak Ibu perlu ingat yang bisa dikategorikan idle dan diidlekan itu Bapak Ibu harus yakini dia itu kondisinya free and clear. Artinya dia aman dari penguasaan, dari permasalahan sengketa, kemudian dari sisi dokumen apa masalah legalitas hukum itu aman. Itu untuk tanah ya. Nah, kemudian kalau untuk bangunan ya tentu saja kalau yang diidlekan ya sifatnya ya bangunan yang ya memang kondisinya layak guna. Jangan misalnya bangunan yang kondisinya mungkin sudah mau rubuh. Nah, kalau yang seperti itu. Nah, dengan Siman sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tertib isi, kami di KPKNL sebenarnya lebih mudah. Nah, tapi tadi faktanya kan sudah disampaikan oleh Bu Yulia bahwa di Siman pun data yang disampaikan Bapak Ibu juga kan ala kadarnya saya bilang. Kayak foto-foto mungkin tidak update. Kemudian ya yang paling penting sekarang kan kita lagi menerapkan program informasi geospasial tematik. Nah, IGT ini nanti semua titik-titik aset itu kita harapkan Bapak Ibu bisa laksanakan dengan baik. Nah, IGT ini juga di Siman itu kita sudah koordinasi Pak, jadi sudah lintas kementerian. Kami koordinasi dengan Kementerian ATR BPN. Jadi kita menggunakan peta tematik dan peta digital yang ada di aplikasi Bumi ATR BPN. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya yang pertama itu aset itu bisa diidentifikasi dengan jelas, lokasinya, batas-batasnya. Kemudian kalau sudah ketahuan secara jelas dari peta udara nanti kan ya walaupun mungkin tidak real time, paling tidak peta maps itu kan mungkin akan diupdate dalam kurun waktu tertentu oleh ATR ya selaku pengelola aplikasi Bumi itu. Nah, bisa saja nanti kan kita bisa lihat ternyata ini belum ada bangunan deh. Nah, atau mungkin pas kita cross check kalau simannya benar diisi. Nah, di dalam itu kan banyak fitur, ada foto, ada apa digunakan. Nah, jadi kita harapkan makanya di awal tadi yang saya bilang itu tata kelolanya itu yang proaktif apa segala macam. Adanya Siman seharusnya memang menjadi jembatan antara Bapak Ibu di pengguna dengan kami di pengelola. Bagaimana Bapak Ibu memfeeder informasi kepada kami di pengelola. Karena jujur, kalau hanya saya dengan teman-teman, saya sini cuma 4 orang Pak. Kalau satu Sulawesi Tenggara ya bisa ngesot kita ini dari ujung ke ujung. Seperti itu. Nah, jadi saya berharap Siman itu ini bukan cuma buat Palapoko yang tanya. Jadi ini untuk Bapak Ibu semua. Pastikan data-data yang ada di Siman itu Bapak jangan asal ngisi. Bapak Ibu ya, tolong diisi dengan betul-betul rigid. Dilengkapi dengan sebaik-baiknya. Malah kalau perlu, ya inventarisasi itu lakukan dari 2 aspek. Fisik dan data Siman. Jadi datanya diperbaharui terus. Nah, karena kemarin saya nemuin satu case di Siman, itu dia nyatat 1 NUP, tetapi di dalam fotonya ada 16 bangunan. Nah, itu kan cilaka 12. Nah, untung udah di clear lah. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau ke depan Pak Poku juga kami ya harapannya mungkin ya salah satu alat bantu kita ya pada saat kita melakukan kegiatan portofolio, kemudian kita mengukur SBSK. Nah, dari situ laporan kami itu kami sampaikan ke pusat. Nah, nanti diskresi dari pusat apakah langsung disampaikan ke kementerian atau mungkin feedbacknya ke kita dulu untuk double check. Artinya setelah ada data awal kita double check lagi untuk memastikan nanti solusinya seperti apa. Mungkin begitu ya Pak Poku, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya adalah pertanyaan terakhir dari Ibu Helda tadi raise hand-nya. Bu Helda. Baik, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Ini Pak sedikit mau cerita terkait masalah ada beberapa stasiun transmisi kami itu ada di daerah Komala yang memang lokasinya itu belum menjadi hak milik kami terkait masih punya hak miliknya
Antam, Pemalaan. Tapi di sana itu satuan transmisi kami sempat ada dulu dijaga oleh pegawai kontrak, namun ada sedikit kendala, mereka tinggalkan lokasi tersebut. Sehingga lokasi itu sekarang Pak, peralatan mesinnya itu hilang. Ya, peralatan mesin itu terkait itu ada AC, ada genset, peralatan transmisi untuk siaran. Salah satu sudah tidak siaran juga, sudah istilahnya berhenti siaran sana hanya untuk menjaga aset-aset. Nah, ini kami sudah sempat laporkan ke polisi di sana, dan laporan itu pun juga kami sudah laporkan ke kantor pusat. Nah, terkait dengan laporan tersebut, Pak, di KPKNL ini seperti apa maksudnya untuk langkah-langkah selanjutnya, entah itu dengan cara penghapusan barang ini terkait apa yang tadi saya sudah dengar, terkait yang Bapak sudah jelaskan di beberapa instansi lain, itu jangan sampai ada potong kompas atau tidak akurat dalam pelaporan kami, supaya tidak terjadi kendala-kendala dalam pelaporan kami di dalam pencatatan laporan keuangan tersebut, Pak. Mohon izin Pak arahan dan penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ya, Mas Hamdi. Baik, Pak. Ya, jadi Bu Helda gini, laporan itu kan menjadi informasi awal. Nah, ini yang hilang peralatan dan mesin ya? Banyak Pak, ada genset, ya ada Iya, genset. maksudnya masuk di dalam akun peralatan dan mesin ya. Nah, gini, itu hapus. Nah, dari pusat apakah sudah menurunkan APIP? Belum, Pak. Belum. Nah, itu yang kita butuh, Bu. Wasitnya dulu turun. Nah, setelah wasitnya turun, nanti apa hasilnya? Nah, misalnya kalau dia bilang, ya dihapuskan karena force majeure misalnya ya, karena keadaan khusus hilang misalnya, nah, udah. Nah, cuman nanti tolong dipisah Bu, yang mana masuk kewenangan tadi sudah disampaikan Bu Yulia ya, yang mana yang diusul ke KPKNL, pastikan itu dari sisi jenis dan nilai. Nah, kalau kendaraan yang ada dokumen kepemilikan semuanya ke KPKNL, berapapun nilainya ya. Tetapi kalau yang tidak punya dokumen, nah limitnya itu 100 juta. Nah, jadi misalnya genset harganya 99 juta, berarti Ibu mohonkan ke kantor pusat, begitu. Nah, sekarang sih sebenarnya tidak terlalu rumit, Bu. Untuk penghapusan kan lewat Siman. Yang penting dokumennya ada. Kan tinggal ngupload, Bu. Tinggal pilih tempat, seret. Nah, pilihan juga di dalam pada saat kita tiketing, membuat tiket itu, kan sudah ada. Ini kita mau pilih apa, penghapusan karena apa, misalnya sebab-sebab lain. Nah, nanti dokumen pendukungnya tinggal diupload. Kalau saran saya, Bu, menyusul surat yang terdahulu, minta rekomendasi APIP supaya APIP-nya turun cepat, Bu. Nah, karena jangan dibiarkan berlarut-larut. Kalau lama-lama nanti kan malah jadi tambah repot, gitu Bu. Yang jelas gini, kalau dari KPKNL sudah ada rekomendasi APIP, kami tinggal menunggu. Nanti ya kita tinggal kami tunggu di Siman, Bu. Seperti itu, Bu ya. Baik Pak, terima kasih informasinya. Ya, oke Bu. Ya, baik. Terima kasih. Baik, sebagai penutup kami mengharapkan kegiatan workshop akselerasi Wakatobi ini hari ini bermanfaat dalam pelaksanaan tugas Bapak Ibu di kantor. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Khususnya kepada Bapak Marwan Amdar, Ibu Yulia Yusmita, dan Bapak Ronaldo Adrian Manayang selaku narasumber. Bapak Ibu dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Izinkan kami mengingatkan kembali bahwa besok kegiatan akan dimulai lagi pada waktu dan jam yang sama, di mana kami harapkan Bapak Ibu berkenan bergabung pada tautan Linktree PPA 1 Sultra mulai pukul 8.30 demi kelancaran acara. Untuk Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, kami persilakan untuk mengisi daftar hadir pada tautan sebagaimana di atas, karena pengisian daftar hadir juga menjadi salah satu persyaratan penerbitan sertifikat.
Oke, baik demikian kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah serta perlindungan kepada kita semua. Baik, acara kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Waalaikumsalam Bapak Ibu semua. Makasih Mas Hamdi ya. Terima kasih. Ya, baik. Makasih Ya. Pak. Saya izin live ya Bapak Ibu semua. Makasih ya. Assalamualaikum. Izin Pak. Waalaikumsalam.